Startup Business Leader, kembali lagi bersama saya. Dan hari ini kita kedatangan CEO dari Waffle Indonesia, Bapak Surya Desa Suta. Selamat siang, Mbak. Siang. Pak, mungkin pertama kali bisa dijelasin dulu kepada para Startup Business Leader nih, Pak, perjalanan Bapak selama di Waffle Indonesia, atau bahkan sedikit sebelum dari Waffle Indonesia hingga sekarang Waffle ini bisa menjadi salah satu brand yang paling ternama, yang paling diingat oleh masyarakat dalam hal lingerie dan underwear dunia. Ya, baik. Sebelum saya pegang lisensi Waffle ini, saya adalah seorang karyawan di perusahaan Jepang. 8 tahun saya bekerja di perusahaan Jepang untuk belajar bagaimana berwirausaha. Teman-teman saya rata-rata itu bisnismen. Sehingga saya memulai ini tentu berani mengambil resiko. Ya, setiap orang yang bekerja biasanya sangat takut untuk memulai berwirausaha. Nah, saya senang akan tantangan. Saya rasa perlu tantangan. Jadi saya dengan resiko tinggi, penuh tantangan, maka saya mengambil bisnis Waffle ini. Nah, mulai pertama, bisnis Waffle ini sangat sulit. 10 tahun pertama, dapat dikatakan 5 tahun itu tidak begitu. Ya. Kenapa? Saat itu satu-satunya produk pakaian dalam yang paling mahal adalah Waffle. Kita start dengan 2 kali harga terakhir. Sehingga banyak orang-orang semua hanya melihat-lihat, ya, tidak membeli karena begitu mahalnya produk Waffle itu. Tapi saya sengaja, ya, karena dengan produk bagus dan mahal itu membuat masyarakat mesti tahu cepat atau lambat mereka akan mulai memakai. Nah, bersyukur dengan saya konsisten, ya, dengan politik yang tidak saya rubah, ya, step by step itu terus berkembang. Nah, di sana saya pertama sekali berani mengambil resiko karena menjual produk pakaian dalam itu biasanya ditaruh di showcase. Saya orang yang pertama berani mengeluarkan open display. Pada waktu saya open display pertama, itulah yang terjadi, ya, karena orang semua pegang-pegang mahal sampai dapat dikatakan sampai kotor, ya, nggak dibeli juga. Itu saya berusaha terus dan akhirnya setelah 5 tahun berhasil. Setelah 5 tahun saya mulai berhasil, saya mengembangkan ke kota-kota besar. Ya. Setelah kota-kota besar selama 10 tahun, saya terus terang aja kenaikannya sangat luar biasa. Jepang melihat kegigihan saya, melihat strategi saya benar, maka setelah 10 tahun Jepang mengajak saya untuk joint venture. Nah, jadi setelah 10 tahun saya lisensi, saya menjadi perusahaan modal asing, PMA. Nah, dari sana saya bisa ekspor. Karena dengan ekspor, saya itu akan lebih banyak pengalaman saya bagaimana menjual produk bukan di negara sendiri, tapi negara lain. 10 tahun kemudian, saya mendapatkan suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Sehingga pada dekade ke 30 tahun, jadi mulai dari 20 tahun itu, saya sudah mengekspor ke 10 negara. Sekarang kemarin saya baru pulang dari Jepang, kemarin dia orang Jepang juga ingin sekali membuat Indonesia sebagai base untuk ekspor ke seluruh dunia. Karena mereka melihat bagaimana saya memanage people, bagaimana saya bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan, bagaimana saya membuat produk dengan konsisten, harus kualitinya terjaga dan baik, fittingnya juga tidak boleh jelek. Dan satu lagi yang saya berani ambil langkah yang jarang orang berani ambil adalah 7 days guarantee. Artinya seperti mungkin semua pada tahu, kalau beli pakaian dalam, celana dalam tidak boleh dicolok, ya, tidak boleh. Nah, kalau saya sudah beli, bawa pulang ke rumah 3 hari, 4 hari merasa nggak enak, boleh tuker, saya ganti yang baru, ya, dan itu saya penting. Satu-satunya saya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, ini ciri-cirinya lah orang merasa ini Waffle benar-benar percaya akan kualitas sendiri. Itulah perjalanan saya suksesnya Waffle di seluruh dunia sekarang. Berarti bila bisa saya simpulkan, kunci kesuksesan Bapak itu terdapat pada quality control-nya dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Kalau boleh tahu, Pak, apa sih yang membuat Bapak dulu akhirnya berkeputusan untuk meninggalkan pekerjaan Bapak dan akhirnya memulai suatu bisnis, suatu Waffle Indonesia? Ya, karena saya berpikir kalau saya bekerja, saya tidak bisa 100% memberikan apa yang saya punya kalau gitu. Tapi kalau saya jadi businessman, saya pendiri, saya bisa inisiatif saya, rencana saya, semua tidak ada yang larang. Kalau saya kerja sama orang, ada bos saya, pasti bos saya itu akan memberikan saya limitation. Itu yang satu. Kedua,
biar bagaimanapun kalau kita kerja sama orang, kita ada pensiunnya kan. Betul, betul. Tapi kalau saya sebagai owner, ya tidak ada pensiunnya sampai mati. Nah, dan juga kita bisa meneruskan kepada keluarga kita, ya, anak-anak kita sebagai penerus. Ya. Jadi itulah yang harus kita berpikir bahwa kita ini sebagai manusia, ya, mesti berani mengambil keputusan, ya, tantangan, ya, juga mesti rajin, ya, kita mesti never give up. Ya. Kesalahan-kesalahan yang saya buat itu saya harus tertawa. Karena apa? Karena dengan kita tertawa, kenapa kita berbuat kesalahan? Ya, kita nggak stres, akhirnya kita bisa perbaiki. Banyak orang kan kalau banyak berbuat kesalahan langsung stres, ya, hilang percaya diri. Kalau saya tidak. Kalau saya itu orang yang sangat-sangat tough. Ya. Saya tidak pernah menyerah. Dan saya juga yang paling kuat adalah bagaimana saya negosiasi. Negosiasi dengan luar negeri, dengan negosiasi dalam negeri, ya, itu adalah saya punya salah satu kekuatan saya. Di umur berapa waktu itu Bapak memutuskan akhirnya untuk oke, saya sekarang waktunya untuk berentrepreneur? Saya mulai umur 27. 27. Waktu itu salah suatu langkah yang luar biasa juga ya Pak ya, saat itu karena belum, kalau balik ke saat itu kayaknya seperti itu belum banyak yang entrepreneur yang sedang mulai berjalan atau semacamnya gitu ya Pak, atau memang sudah saat itu banyak memang yang orang mengambil langkah-langkah tersebut? Saya rasa saat itu bukannya nggak ada, tetapi di teman-teman sekolah saya salah satu yang paling berani. Dan di teman-teman sekolah kerja saya salah satu yang paling berani. Ya. Saya selalu di depan sebagai leader. Ya. Saya selalu ingin menciptakan sesuatunya itu. Ya, saya memulai lebih awal daripada lain orang. Kesulitan apa sih Pak yang Bapak hadapi selama 30 tahun sudah berdirinya Wakul Indonesia ini? Dan tadi kan sempat Bapak bilang kalau kita gagal kita harus maju lagi. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa kali Bapak menghadapi kegagalan tersebut? Atau misalnya kegagalan mana yang paling berkesan buat Bapak yang saat itu akhirnya Bapak memikirkan oke, ini adalah kebangkitan saya yang paling luar biasa? Ya. Saya kegagalan yang saya lakukan adalah saya berani mengambil keputusan yang saya kurang paham. Misalnya saya bukan wanita, tapi saya berani membeli di luar negeri, ya, model-model kan saya nggak pernah rasain. Oh ini bagus, sudah saya beli semuanya. Ya, ternyata sebagian nggak laku. Nah di situ saya lupa bahwa saya bukan seorang wanita, nggak bisa coba kok saya berani memutuskan semua. Namun saat itu saya berkatakan, ya, dengan adanya kegagalan, ya, maka saya tahu, ya, gagal dan sukses itu hanya sebelah kamar. Ya. Jadi saya pikir kalau habis gagal sebenarnya ya sukses. Oh, yang model gini nggak laku, jangan dibeli lagi. Nah, langsung yang ini kita jual murah, ya, yang penting habis stoknya. Nah, kegagalan. Yang kedua, ya, pertama kegagalan kita adalah saat itu nggak ada department store. Nah, belum ada shopping mall. 30 tahun yang lalu. Nggak ada. Yang ada cuma toko Matahari di Pasar Baru. Satu-satunya. Bagaimana you bisa mempromosikan barang dengan tidak ada department store, tidak ada shopping mall? Itu yang paling sulit bagi kita. Ya, itu yang pertama. Jadi akhirnya kita jual toko kaki lima, di toko-toko kecil-kecil. Sedangkan mereka tempatnya terbatas, mereka nggak mau jual barang-barang mahal. Tapi ya saya step by step, ya, bersyukur selama 5 tahun itu shopping mall mulai berdiri. Jadi kesulitannya saat itu adalah tidak adanya sarana Bapak untuk memasarkan dan mempromosikan ya Pak ya? Kalau boleh tahu kalau kesulitan saat sekarang ini apa? SDM? Ya, sumber daya manusia. Sebab banyak orang pintar, ya, tetapi dia tidak bisa mengimplementasikan kepintaran. Pintar sekolah itu banyak, ya. Jadi sarjana itu banyak, ya, orang yang bilang ahli ini ahli itu ya banyak, ya. Tapi begitu diimplementasikan berbeda. Jadi SDM itu bagi kita adalah salah satu yang sangat kesulitan. Ya. Namun saya tidak pernah putus asa. Contohnya di pabrik. Dulu pabrik kita itu hanya 50% atau 60% efisiensi dari Jepang. Ya. Saya tahu bahwa ini kesulitan kita adalah bagaimana seorang pemimpin pabrik. Ya. Langsung saya hire satu orang Jepang yang ahli. Saya taruh di pabrik saya, ya, dalam waktu 1 tahun, ya, itu sudah mencapai 100% sama dengan itu. Jadi ekspor, saya ada problem dengan ekspor karena komunikasi, ya, bahasanya melayani orang-orang luar negeri dengan beraneka ragam. Saya taruh orang asing, ya, yang orang kita belajar. Di dalam waktu 1 tahun kenaikannya itu 200%, 300%. Sekarang desain,
saya tahu kalau kita ngedesain hanya lihat lokal. Saya taruh orang desainer itu dari luar negeri yang bisa melihat kacamata dunia. Karena sekarang Indonesia itu adalah global. Negara Indonesia bisa kita adalah global. Kita bukannya harapkan hanya untuk Indonesia. Nah, bagaimana desain-desain itu yang bisa diterima di dunia? Jadi SDM ini yang sampai sekarang masih satu kendala. Namun kita nggak boleh putus asa. Karena dengan kita training orang, ya, masa 5 tahun nggak bisa, masa 10 tahun nggak bisa. Don't give up anyway. Don't give up anyway. Bapak ada punya strategi khusus nggak menghadapi AFTA 2015 ini? Oh gampang, banyak. Ya. 2015 ini bukan AFTA, itu AEC. Ya, itu bagaimana orang luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Ya, kalau AFTA sudah berjalan, ya dari Asia, Jepang, China, dan plus. Nah, sekarang ya AEC ini itu akan nanti banyak orang asing datang ke Indonesia. Ya, mereka bekerja nanti dengan mudah tanpa ada bayar pajak dan license semua bisa dapat. Nah, tantangannya adalah middle management ke atas. Nah, kita nanti memberi contoh. Kalau you tidak mau tetap di Indonesia meraih sukses, ya, engkau akan habis dimakan oleh luar negeri. Itu loh memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka sadar. Jangan mereka tuh merasa ya kita ini ya pasti dipakai, tapi nanti tuh luar negeri akan masuk. Dengan begitu kita bangkitkan semangat mereka bahwa mereka tidak boleh kalah dengan orang luar negeri. So sebetulnya orang luar negeri itu bukan katanya tuh mereka lebih pintar dari kita. Kadang-kadang kita sini terlena tidak ada saingan. Kalau kita ada saingan seperti produk impor, saingan kita adalah impor. Ya. Otomatis ya kita akan berjaga-jaga, hati-hati. Nanti barang impor ini akan merajalela. Kita mesti menangkan itu. Sama juga nanti SDM akan begitu. Jadi saatnya nanti mereka juga tidak akan berlena-lena. Tidak akan mereka tuh merasa saya ini ya sudah maksimum, nggak bisa. Kita ada orang luar negeri lebih hebat, dia bisa kehilangan kerja. Nah, jadi dari sekarang saya telah menanamkan banyak sekali mengenai masalah-masalah bagaimana Anda bisa survive di negara kita, dan kita juga bangsa Indonesia tidak mau menjadi karyawan di negara kita sendiri. Oke, terakhir Pak, bisa kasih sedikit tips and trick dalam berwirausaha nggak kepada para startup business leader yang mungkin baru mau mulai usahanya atau sedang memulai usahanya? Saya rasa yang paling terpenting kalau menjadi wirausaha itu ya mesti berani ambil resiko, mesti berani ambil tantangan, dan menjadi hobi pekerjaan. Jangan sampai merasa kita ini terbebani. Ya. Yang keempat ya, kita juga harus pintar bernegosiasi. Ya. Nah, bagaimana kita belajar negosiasi untuk kepada supplier, kepada bank, kepada pelanggan, kepada lain-lain. Kita mesti belajar. Ya. Yang kelima, ya kita juga jangan pantang menyerah. Ya, nggak boleh mesti kerja keras ya, work hard. Tapi sekarang juga work hard aja cukup, ya, work smart. Ya. Nah, kita harus ikuti juga perkembangan IT dan lain sebagainya. Jadi banyak tips yang sebenarnya bisa sebagai wirausaha ini kita jalankan ya. Yang saya khawatirkan orang yang biasa bekerja itu tidak berambil resiko, dan anehnya banyak orang begitu ada kesempatan waktu ya mereka tuh bukan memikirkan kemajuan perusahaan tapi main game ya. Itu yang saya lihat sekarang gitu ya, bukannya katanya di rumah saja, di kantor pun kalau nggak ketahuan itu kalau kita lihat itu banyak yang main game gitu. Mereka merasa maunya enjoy, mereka lupa bahwa nanti kalau mereka sudah menjadi wirausaha ya kerja itu harus kalau dikatakan kalau saya tidak ada waktu, artinya juga tidak ada waktu, artinya kita tidak pernah melihat waktu. Kapan saja kita harus selesaikan. Saya bekerja dulu dari jam 6 pagi itu sampai jam 11 malam. Ya, selama puluhan tahun sampai sukses. Sekarang pun saya menikmati. Kalau kita menikmati pekerjaan, ya, itu tidak pernah rasa capek. Tapi kalau sekali kita merasa pekerjaan itu adalah beban, ya, jangan coba-coba wirausaha. Pasti gagal. Oke, luar biasa banget pencerahan-pencerahan dan insight-nya dari Bapak Suryadi Sasmito. Terima kasih Pak karena telah mau berbagi bersama kita. Mungkin nanti lain kali kita punya kesempatan lebih lagi untuk mewawancarai Bapak atau lebih ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, sampai bertemu di wawancara selanjutnya.